Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih Pak Nas. Sudah berapa tahun kita tidak bertemu ya? Mas Rif, terima kasih atas kesempatannya untuk bersilaturahim dan sesama Diyufur Rahman gitu ya, sama orang yang melayani umat harus sering silaturahim. Jadi terima kasih atas kesempatan untuk bersilaturahim. Kebetulan ini karena COVID ini kan nggak macet Pak. Nah, alhamdulillah, terima kasih juga untuk yang bapak-bapak yang berada di online. Terima kasih atas mengundang kami untuk bersilaturahim dan juga berkesempatan untuk tabayun ya, kalau memang itu ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan juga perkenalan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersama dengan para tokoh-tokoh ini yang saya kenal dengan baik ya. Terima kasih. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa saja poin, mungkin karena saya biasa pakai presentasi Pak ya. Pertama begini, jadi Indonesia ini adalah negara pengirim jamaah haji umroh terbesar di dunia Pak. Jadi kalau ada satu contoh di mana Indonesia merupakan leading countries, itu adalah haji dan umroh. Itu yang mungkin bisa dilihat dari sisi perspektif peran kita di dunia. Tolong yang berikutnya Mbak Sasa ya. Jadi Indonesia mana ya? Nah itu bisa dilihat. Mohon maaf terlalu kecil, tapi saya bacakan saja. Indonesia ini punya, ini sebelum COVID Pak ya, jamaah kita 221.000. Sekarang jamaah tunggunya sekitar 4 juta Pak. Jadi wa'ala alihi kami itu ada 4 juta. Jadi yang sekarang menjadi dalam bahasa bank itu nasabah gitu ya, nasabah. Negara lain yang cukup besar adalah Pakistan, kemudian India, kemudian Bangladesh lah kurang lebih itu ya. Kemudian ada Turki, Mesir, dan Nigeria. Itu adalah negara-negara besar di dalam. Jadi bisa dibayangkan ekonomi haji itu dikuasai oleh Indonesia sebetulnya. Nah, itu yang pertama. Ini kita, ini sebelum COVID Pak ya, tentu minggu ini insya Allah akan diumumkan mengenai kuota haji untuk 2021. Insya Allah mudah-mudahan ini saya selalu berdoa supaya tahun ini ada haji. Lanjut. Nah, umroh kita ini 946.000 tahun 2019 Pak ya, sebelum COVID. Sebetulnya sudah mencapai 1 juta ini angka sementara. Kita sedikit di bawah Pakistan 1 juta. Tapi bisa dibayangkan 1 juta warga Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci ditambah 200.000, jadi 1,2 juta setiap tahun penduduk Indonesia itu yang berekonomi dan beribadah tentunya ya di daerah. Nah, bapak-bapak bisa bayangkan setiap tahun kita itu mengeluarkan uang hampir 20 triliun Pak ya untuk membiayai haji dan umroh, termasuk belanja-belanjanya. Nah 20 triliun itu uangnya tidak kembali Pak ke Indonesia karena kita berbelanja di Arab Saudi, kita mengeluarkan untuk hotel, untuk catering dan sebagainya. Nah obsesi kita sebenarnya sederhana aja Pak, kita punya bisnis di Arab Saudi ya, supaya ini di Arab Saudi ini mungkin negara yang ataupun ekonomi yang returnnya paling tinggi di dunia sebetulnya. Maka disebutkan Makkah dan Madinah itu adalah kota yang paling mahal di dunia, di atas New York sama London gitu. Dan sekarang dengan animo masyarakat dunia belajar pergi haji dan umroh, sebetulnya kalau kita punya bisnis yang di Arab Saudi, maka sebetulnya kita bisa membangun ekonomi dari haji dan umroh. Ya, ini mungkin yang belum dilirik oleh pemerintah secara serius ya. Lanjut sebelum halaman 4 Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita selalu berkiblat pada tabung haji ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tabung haji ini
sudah berusia 60 tahun Pak ya. Asetnya sekarang 250 triliun 2018, kita 113. Ini kalau kita maintain dengan benar aja, setiap tahun pendaftaran haji sekitar 500.000 saja mendaftar, return kita itu sekitar 7% lah netnya Pak ya, itu nggak terlalu tinggi. Tapi di Malaysia return dari aset mereka sudah 4% Pak, sekarang turun sekali. Jadi kalau gitu 2035 kita sama insya Allah dengan tabung haji Malaysia. Bahkan kita bisa lebih tinggi kalau kita bisa mengakselerasi proses. Nah, lanjut. Nah, kita ini institusi yang sekarang ya alhamdulillah paling sehat Pak. Ini adalah 3 institusi yang punya dana jangka panjang Pak. Ya, satu adalah BPJS-TK, asetnya adalah 360 triliun, tapi mereka itu hanya diperbolehkan untuk investasi langsung 20 triliun Pak, sesuai dengan ketentuannya. Karena mereka itu bukan lembaga investasi, mereka adalah lembaga pelayanan kepada pekerja. Yang kedua Taspen Pak, Taspen itu 250 triliun, tapi mereka hanya punya plafon investasi langsung 15 triliun. Nah, BPKH ini 2019 140 triliun, sekarang sudah 145, tapi plafon investasi kita terbesar. Karena kita itu oleh Islamic Development Bank dianggap sebagai Islamic Sovereign Wealth Funds, Pak. Tentunya kita ini kalau dipupuk dengan benar, dananya dikelola dengan baik, alhamdulillah ya sekarang sih 3 tahun ini kita mengakselerasi, dan kita mungkin satu-satunya mungkin halaman 7 Sasa, halaman 7. Lanjut aja. Nah ini kita ini tahun 2020 Mas Tris dan Pak Nas, kita itu mungkin tumbuhnya 15%. Mungkin satu-satunya lembaga keuangan yang tumbuhnya di atas industri Pak. Industri keuangan tumbuh 10%. Kalau transportasi dan sebagainya kan negatif ya karena COVID. Kita tuh tumbuh 15%. Jadi animo masyarakat untuk berhaji itu tinggi sekali Pak. Dan kita adalah mungkin salah satu yang tidak turun secara agregat ya. Jadi dan yang sewu ya kita tuh nggak pernah promosi Pak sebetulnya. Umat kita ini sangat haji minded lah, haji umroh minded gitu. Jadi kalau mengurangi belanja ya jangan belanja untuk haji sama umroh, kira-kira gitu ya. Jadi apalagi penduduk perkotaan ini ya mungkin kita semua alhamdulillah kalau mau liburan ya kalau bisa liburan itu di Arab Saudi gitu ya. Ya liburan wisata religi sekaligus sekarang di Arab Saudi sudah banyak Islamic tourism, bisa pergi ke Turki, bisa pergi ke Damam, bisa pergi ke Jordan. Dibuka ya meskipun kondisi geografis ataupun geopolitik di sana kurang aman, tapi beberapa tempat cukup memberikan itu adalah sekilas. Lanjut Sasa terus. Nah kita ini diberi mandat Bapak-bapak sekalian untuk menginvestasikan dana tersebut. Mungkin kalau masih sembayangkan 140-150 triliun wah dari opo ini kira-kira gitu kan, luar biasa atau sebetulnya. Memang kita ini ada limitasinya karena rules pertama dari uang ini harus aman Pak, tidak boleh rugi kita ini. Ya, rules pertama karena ini uangnya uang titipan, bukan uang APBN, titipan, jadi harus menjamin orang pergi haji gitu ya. Kalau antri sekarang 20 tahun lagi, 20 tahun lagi uangnya harus ada. Jadi uang kita harus liquid Pak. Satu. Yang kedua, investasi kita investasi yang aman, ada off-take-nya gitu ya, ada fundamentalnya dan sebagainya. Nah, ini adalah alhamdulillah sih dalam 3 tahun sejak kita diberi amanah ini return kita sekarang 7,23 triliun Pak. Ya, jadi dari 140 tadi kita bisa menghasilkan 7,2 triliun. Nah, ini nilai manfaatnya. Ini ada CSR-nya nanti yang saya sebutkan untuk dana kemaslahatan itu aja setiap tahun sekitar 200 miliar. Investasi kita apa? Ya tentu pertama di bank syariah. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya cerita sedikit mengenai bank muamalat. Yang kedua kita masuk di sukup ke negara sama sukup korporasi. Kita juga ada lending Pak, tapi semuanya melalui bank karena kita nggak mau ngambil risiko direct lending. Jadi kita melalui bank supaya polanya mudarabah muqayyadah sehingga bank juga ikut mengambil risiko gitu. Nah yang paling besar kalau di luar negeri sekarang dengan IDB Pak, ISDB, Islamic Development Bank.
Dan ini sekaligus menyampaikan bahwa kita tidak ada investasi langsung ke infrastruktur, nol Pak sama sekali. Dan kita tidak berani juga karena risikonya juga tidak sedikit, apalagi sekarang kondisinya lagi COVID gitu. Nah kita menggunakan instrumen-instrumen yang aman, yang fixed income lah, gampangnya gitu ya. Fixed income, jadi semuanya tidak direct investment tapi melalui fixed income. Jadi melalui instrumen itu pokok dan kuponnya dibayar sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, ada akad wakalah juga setiap kita investasi. Pada waktu jamaah haji membayar itu ada jamaah haji memberikan akad wakalah, memberikan wakil, kita sebagai al-wakil, mereka sebagai mudorib gitu ya, lalu berjanji untuk menggunakan ini dan ada beberapa akad di situ yang disebutkan. Nah sekarang alhamdulillah kita juga sudah punya namanya virtual account Pak. Jadi jamaah kita ini sekarang sudah bisa membuka. Kalau Bapak-Bapak punya nomor polisi, saya akan cek berapa uangnya gitu. Karena kita sekarang memberikan return sebagian ini Pak kepada jamaah gitu dalam bentuk virtual account. Tapi itu nggak bisa diambil Pak ya. Kalau diambil dia batal gitu. Tapi bisa dicek di saldonya bahwa ada nilai manfaat yang distorkan kepada nilai kepada rekening virtual. Tapi sebagian besar memang dipakai untuk jamaah yang berangkat Pak. Nah ini memang rada kontroversial ya, artinya ini jamaah yang berangkat kok disubsidi sama jamaah yang belum berangkat ya. Jadi ini satu area yang dibahas cukup lama di Majelis Ulama Indonesia, apakah boleh jamaah itu berangkat dengan menggunakan uang orang lain. Ya, tapi memang ada argumentasinya dan ini masih dalam situasi darurat, tabaruk, dalam tolong menolong. Yang penting uang yang jamaah berangkat itu dikembalikan dalam bentuk uang pokok ditambah dengan pengembangannya atau nilai manfaatnya. Lanjut. Nah ini adalah pipeline investasi kita. Sebetulnya kita ini secara finansial ya alhamdulillah mampu Pak gitu. Dan secara mandat dimungkinkan, pernah ada tawaran kalau kita bagaimana beli pesawat gitu ya. Tapi ketika beli pesawat siapa yang mengoperasikan? Kan harus kalau perusahaan negara ya BUMN Garuda sekarang kondisi keuangannya kurang baik. Jadi kita dilematis juga. Kalau kita mau investasi di Arab Saudi sekarang sudah tawar menawar nih, tapi ini 2 tahun ini nggak ada haji, nanti siapa yang pakai, lalu kan rugi gitu. Jadi itu kita juga sudah punya Pak dengan muasasah, kita itu punya pipeline investasi di dekat Mina saja untuk membuat makanan siap saji, karena sekarang di Arab Saudi itu tidak boleh menggunakan open kitchen Pak. Gitu. Di Mina dan di Arafah itu harus menggunakan ready meals gitu, yang kayak makanan tentara itu Pak, yang disimpan dan tinggal dipanasin jadi makanan. Nah kita sekarang sudah masuk ke digitalisasi haji dan umroh. Nah, insya Allah nih kalau Kementerian Agama setuju, ini kita bisa menggunakan proses pendaftaran, proses aplikasi, proses pelayanan itu menggunakan aplikasi. Nah tentu kita dengan pemerintah terus bersinergi, pemerintah mengeluarkan bonds ya, kita sekarang the biggest players Pak dalam sukuk market di Indonesia. Kita punya sekitar hampir 20% Pak sukuk itu dibeli sama BPKH. Kita dengan ISDB dan kita sekarang menjadi calon investornya. Ini mohon doanya, ini Bank 147 itu Bank Ungu itu Pak. Ya. Kita sudah menyatakan minatnya, tapi dengan catatan bahwa bank itu harus bersih Pak ya, bad banknya harus keluar dulu. Ya, zaman dulu nih Pak Nas, kayak zaman BBPL dulu yang bank yang non-performing loans-nya harus diambil dulu keluar, baru kita bisa. Jadi ini masih prosesnya masih cukup agak panjang nih karena kita harus menginvolve banyak pihak. Lanjut. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sebetulnya sudah ada fatwa MUI Pak. Fatwa MUI ada 3 fatwa MUI yang terkait dengan haji. Sekarang itu pendaftaran haji itu boleh usia dini Pak. Brojol gitu didaftar orang tuanya boleh gitu. Karena apa, waktu tunggu sudah 20 tahun gitu. Dan itu membantu negara juga kalau jamaah kita itu berangkat di usia di bawah 50 tahun kan sehat gitu, seger gitu ya. Kalau sudah sepuh menjadi risiko tinggi gitu. Artinya sekarang kan nggak boleh berangkat haji umroh karena risiko tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fatwa juga yang cukup menarik bahwa sekarang ini dengan waktu tunggu yang panjang maka boleh menggunakan pembiayaan Pak gitu. Jadi kalau jamaah-jamaah yang ingin membayar tapi belum punya karena ada masalah cash flow gitu, dia bisa minta pembiayaan dari bank. Tetapi syaratnya ada 3, itu harus
oleh bank yang non ribawi. Satu, yang kedua itu harus lunas sebelum berangkat, berarti dia memenuhi ketentuan istitaahnya. Yang ketiga itu adalah bahwa harus dengan jaminan aset lancar, gitu. Jadi kayak multiguna gitu. Tidak boleh dia menjaminkan uang setoran awal itu dijadikan jaminan untuk pembiayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terima kasih juga pada pemerintah, sekarang kita sudah mendapatkan pengecualian pajak, Pak. Jadi sebelumnya ini penempatan dan investasi kita itu kena pajak, Pak. Tapi mulai tahun 2021 ini, terima kasih pada pemerintah dan DPR yang sudah memberikan pengecualian pajak, dan alhamdulillah peraturan menterinya juga sudah keluar. Jadi Bapak-Bapak bisa bayangkan uang umat ya kembali ke umat gitu, Pak. Gitu. Jadi negara itu betul-betul tidak ngambil gitu. Ini ya berita baik nih Pak sebetulnya. Menurut saya ini berita yang luar biasa nih. Ini saya bukan membela pemerintah ya, tapi ini bagus gitu Pak. Sebetulnya pemerintah mengakui bahwa dana haji itu dana umat. Pemerintah tuh nggak cawe-cawe sama sekali gitu. Dan ini adalah suatu revolusi, tapi nggak ada yang ngambil, bahasa bagusin Pak Mas Riz. Ada, ini sepi aja. Kita dapat 20%, Pak. Bapak bayangkan uang deposito BPK nggak kena pajak, Pak. Sebelumnya kan 20%. Bapak nyimpan uang di bank, umat nyimpan uang di bank kena 20%, nyimpan ke BPK, maafi bunga, Pak. Gitu, maafi pajak gitu. Maafi pajak. Mau benar sekarang, Pak. Ya Pak, jadi tapi BPKH lahir di pemerintahan SBY Pak. Lahirnya Pak. Lahirnya Pak. Jadi itu kira-kira ini dua kebijakan. Satu lagi kebijakan yang juga bagus Mas Tris, adalah sekarang ini umroh itu harus bertransaksi di bank syariah Pak. Tidak boleh bertransaksi di bank konven atau bank induk. Jadi Bapak-Bapak bayangkan, Bapak nggak boleh sekarang memberi paket umroh dari Nun Sewu ya, Bank BRI, Mandiri nggak boleh Pak, tutup sana Pak. Semuanya harus di bank syariah. Jadi Bapak bisa bayangkan harusnya bank syariah itu sudah dimanja sekarang nih Pak. Apalagi dengan BSI ini sekarang luar biasa. Jadi saya ingin memberikan apresiasi ya, karena kalau mau tumbuh ya memang top down begini Pak modelnya. Kalau dari bawah kesuwen Pak, memang top down ini kayaknya Pak. BPKH ini kan top down juga Pak, dibentuk aja udah gitu. Dengan segala risiko, dengan segala kekurangannya, maka sekarang kita sangat prudent Pak, bahkan kita over prudent karena kita punya dewas yang juga galak, artinya nggak semua investasi itu disetujui karena risikonya. Pokoknya kita low to moderate aja Pak, sementara ini supaya marketnya mapan dulu, nanti insya Allah 2023, tahun depan kan sudah pengurus baru nih. Jadi mungkin pengurus baru sudah bisa punya fondasi yang kuat, punya provisi, punya pencadangan, jadi mulai baru investasi di investasi-investasi yang cukup beragam. Kita juga mau investasi di sini Mas Des ya, di beberapa tanah wakaf. Ada satu yang kita dengan IDB, dengan APIF, kita sekarang menjadi satu-satunya lembaga yang pemilik Pak, pemilik akaf property investment Pak. Ini juga nggak dipublikasikan, gitu. Nggak tahu, kita udah teriak-teriak. Kayaknya nggak menarik gitu. Ya jadi kalau kita ini insya Allah konkret Pak, kita investasi aja jalan gitu. Cuman ya kita kurang branding nih Pak. Sekarang dalam media sosial ini ya makanya saya datang ke sini ya mohon jangan saya ngomong Mas Tris, yang ngomong panas, yang ngomong gitu. Jadi, Pak Jokowi juga nggak tahu Pak, BPKH ini tahu tapi sekali aja. Terus sebetulnya ini udah gede nih Pak, tinggal digedein, dibenerin gitu. Kenapa mesti kita ngutang sih? Ini kan duit umat itu banyak, dan umat itu alhamdulillah kalau mereka dopeni, diajak ngomong, dikasih info yang benar, duit lepas Pak. Dan mereka tuh sudah menyampaikan, udahlah saya tuh kaji, begitu saya mendaftar kaji, insya Allah kaji diterima. Terus orang mau komen apa Pak? Kira-kira itu. Jadi brandingnya yang kurang gitu. Jadi ini saya mumpung ada orang lingkaran satu ini mesti mohon bantuan ini, bukan apa-apa, ini saya enggak, ini kan punya umat Pak, bukan punya pemerintah. Pemerintah nggak taruh modal Pak, nggak ada, nol pemerintah. Kita nggak pakai dana APBN. Nggak senangnya. Nggak ada, nyerlaba Pak. Dan kami pengurusnya nggak dapat bonus Pak, pekerjanya ikhlas aja. Las sekarang ini. Jadi tahun lalu kita tuh mengalokasikan 156, tapi kita tuh punya lebih dari ini.
Cuman kita juga nggak mau memberikan kepada mereka, tapi kurang prudent ya harus. Jadi alhamdulillah, insya Allah nanti sebentar lagi ambulans DPK di mana-mana Pak. Dengan Muhammadiyah kita ikut bangun masjid At-Tanwir Pak. Itu At-Tanwir itu kami Pak, yang paling yang besar. Kami juga beberapa membangun tempat-tempat di Palu, bapak-bapak yang mu'alimin kita ikut bangun Pak. Itu mu'alimin, itu saya dengan Buya sudah beberapa kali ketemu, dan alhamdulillah kita ini konkret aja lah. Saya bilang Buya, saya nggak mau janji, pokoknya kita kasih aja deh, sudah ikhlas, nggak usah di. Tapi memang kita kurang branding Pak. Tapi kalau saya branding itu malu Pak, mesti yang branding ke orang lain gitu. Ini punya umat kok. Kita nggak ada pemiliknya, pemerintah nggak taruh saham, nggak ada yang punya saham Pak ini. Sahamnya siapa? Ya pemerintah, dana umat, berapa 4 juta, tapi mewakilkan kepada kami sebagai pemilik, sebagai pengelola. Nah, ini ada beberapa tempat Pak yang nanti bisa dilihat di seluruh Indonesia. Coba lanjut Pak. Nah ini ada beberapa bantuan kita bantu ventilator, kita bantu ITB loh Pak. Venti itu salah satunya kita Pak, yang memberikan financing. Kita juga masuk, kita kemarin bantu para ustadz, para KPIH yang kehilangan pekerjaan karena COVID, kita bantu Pak. Beberapa dana-dana kita kasih uang gitu. Kita bantu di RSA UGM, kita bantu rumah sakit UNS, rumah sakit haji, rumah sakit Islam di Cempaka Putih, rumah sakit Hasanuddin dan sebagainya kita bantu. Ini kita harus akui. Ini adalah beberapa tempat di masyarakat. Ini yang rumah sakit Ahmad Fardi Pak, CWLS, Kesbah Kapten Suku, kami ikut dalam ini Pak, kita main kampung di Pasigala, Palu Sigi Tunggala, ini kita bangun di sana. Masjid At-Tanwir, ini Ponpes Muhammadiyah, ini tanah wakafnya OSAM yang dulu Pak, Kiai Sahal di sini. Nah ini. Nah, tapi ini sekarang kita perang Pak. Ini mohon bantuan Pak, saya di hoax beberapa kali Pak udah. Hoaxnya bolak-balik. Karena saya sedihnya ya dari umat Pak gitu ya. Dari kiai-kiai kok nggak tabayun gitu ya. Dan haji ini Andi Arief juga saya mau telepon, Andi kamu ngapain sih gitu loh. Kok kayak gitu-gitu aja. Jadi saya juga minta tolong kalau bisa Mas Tris bantu saya untuk anti hoax dana haji lah. Gitu. Dana haji itu bukan yang pemerintah, udah sampaikan aja Pak gitu. Jadi ini kita hoax juga banyak, setiap hari kita melawan hoax ini banyak, tapi ya insya Allah kita terus berjuang supaya ini bisa bebas dari. Lanjut. Nah jadi stop kemakan hoax Pak. Kita punya IG sih, IG kita cukup aktif ya, tapi mohon dibantu karena ini serangannya setiap kali Pak, nggak kalah dengan yang lain. Demikian mungkin sekedar kenalan saja, kalau ada tanya jawab, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.